Horas, Shalom Amang dan Inang, jemaat sekalian. Firman Tuhan sebagai khotbah pertangyangan lingkungan di perkumpulan keluarga kita saat ini tertulis dalam kesaksian kitab Kidung Agung, pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membangun keluarga bahagia, inilah yang menjadi topik khotbah kita. Dalam nas khotbah ini kita akan merenungkan kesaksian Raja Salomo tentang cinta yang kuat seperti maut. Kitab Kidung Agung yang dituliskan oleh Raja Salomo ini berbicara tentang cinta kasih yang sejati antara laki-laki dan perempuan, yakni Salomo dengan gadis Sulam yang hitam manis, yang dapat kita bandingkan pada pasal yang pertama ayat yang ke-5. Salomo mengungkapkan atau meyakinkan cintanya pada gadis itu dengan saling memuji dan menyatakan kerinduan dan cinta. Sebagian kita tentu pernah merasakan yang namanya cinta, baik ketika kita dicintai maupun ketika kita mencintai. Karena kita pernah merasakan cinta, maka kita pasti tahu betapa kuatnya cinta ketika cinta itu sedang membara rasanya. Memang tidak ada satupun yang bisa menghalangi cinta. Itu sebabnya bagi orang yang sedang jatuh cinta ada istilah yang mengatakan, gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demi cintaku padamu. Sekalipun bagi sebagian orang ungkapan itu hanya gombal semata. Tapi bagi orang yang sungguh jatuh cinta, merasakan kuatnya cinta yang akan menerjang segala rintangan yang ada. Istilah lagu yang mengatakan, jatuh cinta sejuta rasanya, sangat akrab di sebagian kita tentunya. Ya, memang jatuh cinta itu sangat mudah, namun tidak semudah untuk bangun cinta. Apalagi di zaman pandemik seperti sekarang ini, cinta bisa saja mengalami degradasi nilai. Cinta sering dianggap sebagai permainan, tanda petik. Sehingga istilah habis manis, sepah dibuang, sering sekali diperdengarkan. Mengapa? Pertanyaan itu tentu muncul dalam benak kita. Jawabannya, hal ini terjadi karena semakin hari, semakin banyak orang yang tidak mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Cinta hanya dipandang sebagai pemenuhan keinginan daging dan hal fisik semata. Itulah cinta manusia, cinta kulit, cinta duniawi, cinta yang hanya memandang rupa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya lebih dalam dari itu. Terdapat cinta sempurna, yaitu cinta sejati.
cinta pernikahan yang diajarkan Kristus, yaitu sebuah cinta yang bersifat sakral dan harus dijaga dalam kekudusan. Kuatnya cinta ini digambarkan oleh Salomo sebagai meterai yang terpatri di dalam hati, tidak terlihat, tetapi juga kelihatan nyata di dalam perbuatan, bahkan dorongan untuk berbuat, menyatakan cinta itu sekuat maut. Sebagaimana ayat 6 tadi yang telah kita simak. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat menghindari cinta. Seperti tidak ada seorang pun yang dapat menghindari maut. Itulah cinta. Cinta itu membara bagaikan api yang dahsyat. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat memadamkannya, menghanyutkannya, atau membayarnya. Seperti seruan ayat yang ke-7 tadi. Cinta akan tetap ada dan siap serta rela berkorban bagi yang dicintainya. Oleh karena itu, dalam hal ini ada 4 catatan pokok penting yang patut untuk kita cermati bersama. Yang pertama dikatakan, cinta sebagai dasar sebuah relasi. Yang kedua dikatakan, cinta yang telah dimiliki tidak dapat dibeli atau ditukar dengan apapun, termasuk dengan materi yang mahal sekalipun. Yang ketiga, disebutkan cinta bukan sebuah teori atau pemanis karena terdapat unsur kepemilikan. Hanya maut yang dapat memisahkan. Karena itu harus betul-betul dijaga dalam kekudusan. Dan yang keempat, disebutkan cinta mudah dikatakan, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan Salomo sendiri pun yang begitu cakap menuliskan, merangkai semua kalimat puisi indah tentang cinta. Pada akhirnya gagal melakukan puisi cintanya itu. Tentunya ini menjadi peringatan yang keras bagi segenap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun ada teladan sebuah cinta sejati yang paling tepat untuk menggambarkan kalimat cinta yang kuat seperti maut, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah sumber cinta yang kekal dan abadi. Cinta kasih yang sungguh rela berkorban demi kita yang dicintainya. Cinta yang tulus ikhlas, tidak pamrih, dan tidak penuh ingkar. Cinta kasih yang kudus, cinta sejati yang selalu memberi makna dalam setiap kehidupan yang dicintai. Demikianlah Tuhan Allah mencintai kita semua dengan tak berkesudahan kasih setianya. Tak pernah habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu, ya Tuhan. Dengan mengutip Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan atau nas khotbah pertangyangan ini? Biarlah cinta kasih Tuhan yang sejati mendasari dan menjadi sumber cinta kita kepada pasangan kita, bagi yang sudah berumah tangga, bagi keluarga kita, juga kepada sesama kita, dan semua ciptaan Tuhan lainnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan Paulus kepada jemaat di Kolose, ketika kita telah membaca dalam kertas acara Epistel Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, yang intinya mengajak segenap kita
Mari membangun keluarga yang bahagia. Antara istri dan suami, antara anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Dengan cara hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Cinta Tuhan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Cinta yang rela berkorban, yang tulus ikhlas, tidak pamrih, tidak mendendam, bahkan dapat mengampuni. Mari kita semua menemukan dan belajar betul akan cinta kasih Tuhan ini. Niscaya kita pasti bisa membangun keluarga bahagia yang akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Dengan cinta kasih Tuhan, kita pun dimampukan, ditopang, dan dipulihkan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini yang sampai sejauh ini belum berakhir. Tetap jaga kesehatan, jiwa dan raga dengan cara banyak bersyukur dan bersyukur, serta berdoa. Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, dan yang bergizi tentunya. Lalu kita akan rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. Sebab maskermu melindungiku, dan maskerku melindungimu. Dan juga tetap jaga jarak. Social distancing, physical distancing, but not love in Christ distancing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.